Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali malam ini Allah mudahkan kita untuk mempelajari, mendalami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang ini merupakan kewajiban seorang muslim, karena Allah telah firmankan, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mau mentadaburi, mempelajari, memahami Al-Quran, ataukah hati mereka ada kuncinya? Ini menunjukkan kewajiban untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Salawat dan salam untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka penting untuk kita, yaitu kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan mencoba mempelajari, mentadaburi surah At-Takatsur. Surat At-Takatsur yaitu berbanyak-banyakan, bermegah-megahan. Jemaah sekalian, surat ini secara umum disepakati para ahli ilmu adalah surat Makkiyah yang turun di di Makkah. Kemudian terkait surat ini adalah membahas atau asbabun nuzulnya adalah terjadinya saling bermegah-megahan, berbanyak-banyakan saingan antara Bani Abdi Manaf dan Bani Samin. Mereka saling tafakhur, saling saling membanggakan kelompoknya masing-masing dan kekayaannya dan orang-orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Kemudian diingatkan dengan surat At-Takatsur ini. Tentang surat ini tentunya terkait dengan peringatan manusia agar tidak sibuk dengan dunia, dengan anak-anak, tetapi harus sibuk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti datang kematian yang bisa datang setiap saat, yang nanti akan ada hisab dan juga akan ditanyakan kenikmatan-kenikmatan yang dinikmatinya di dunia ini. Kurang lebih itu, mari kita baca agar mendapatkan pahalanya. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diupayakan syin-nya gede ya, syai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya, itu rohnya agak tebel ya. Takatsur. Kenapa tebel? Intinya huruf akhir itu kalau selain kasroh sebelum roh itu bahasanya tebel. Kalau kasroh bahasanya tipis. Mir, fir'aun itu. Kalau ini sur. Hatta zurtumul maqabir. Nah ini birnya dibaca tipis karena sebelum roh huruf kasroh. Maqabir. Kalla sawfa ta'lamun.
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Ya, kita sekarang masuk ke tafsir dulu atau pemahamannya. Pertama, alhaakumut takatsur. Alhaakum lahwun itu loh. Apa namanya? Melalaikan, menyibukkanmu. At-takatsur yaitu berbanyak-banyakan. Apa itu? Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak dari taat kepada Allah. Di orang ini seringnya itu, kata orang Islam pun kalau nggak hati-hati sering terbawa kepada at-takatsur, berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Nek cerita anakmu saiki ning ndi? Wah, saiki anakku wis sukses. Nah, gitu ya. Sukses itu apa? Asal kerjaannya mapan, sukses. Meskipun sholatnya nggak jelas, gajinya nggak pasti. Kadang-kadang orang begitu. Ini namanya alhaakumut takatsur. Dan berapa banyak umat Islam, apalagi yang nggak Islam ya, yang mereka terbawa kepada kena ayat ini, alhaakumut takatsur, yaitu melalaikan, menyibukkan dunia, anak-anak dengan berbanyak-banyakan harta dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang seperti ini. Hatta zurtumul maqabir, hatta sampai zurtum, kamu menziarahi, maksudnya apa? Mati, masuk ke dalam apa? Maqabir, kuburan kalian. Berbangga-bangga, banyak-banyak harta, sampai nanti masuk ke kuburan baru sadar. Ini fenomena manusia secara umum. Dan juga banyak umat Islam yang Islamnya baru, Islam pengakuan keturunan atau KTP juga terkena ini ya. Mereka dari pagi, bahkan kadang-kadang ya, banyak di antara umat Islam ini yang nyekolake anak ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu tujuannya apa? Kadang-kadang lebih kepada at-takatsur, bukan untuk iqamatuddin gitu ya, karena perintah Allah kan an aqimu ad-din, tegakkan agama Allah. Umat Islam harusnya iqamatuddin. Tapi berapa banyak orang yang kemudian hanya untuk berbangga-bangga, biar keren, biar wah. Ini yang harus hati-hati, yang nanti baru kalau sudah mati baru sadar. Ini alhamdulillah dulu kita mendengar ya, presiden kita pada waktu itu yang pinter teknologi kemudian sadar pentingnya agama melebihi pentingnya teknologi. Siapa itu? B.J. Habibie ya, yang beliau memerintah Indonesia waktunya nggak lama, cuma berapa ya, 3,5 tahun salah, tapi
berhasil menurunkan dolar dari 16.000 per dolar jadi 5.000 berapa, itu cukup bagus itu sebenarnya kemampuannya waktu itu. Begitu. Kemudian kala saufa ta'lamun, kala kali-kali tidak, saufa ta'lamun, kalian akan tahu akibatnya. Kalau kalian berbuat seperti itu, kalian nanti akan tahu akibatnya setelah di alam barzakh. Ternyata di alam barzakh itu tidak ada gunanya lagi anak dan harta benda. Masuk alam akhirat tidak ada gunanya lagi. Maka ditakikan lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali tidak kamu akan tahu akibatnya, gitu ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali lagi tidak, betul-betul kalian akan tahu dengan keyakinan bahwa kalian nanti akan apa? Ketemu Allah dan dibalasi amal-amal kalian, sehingga akan sadar ternyata kesibukan berbangga di dunia itu akan merugikan. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim, kamu benar-benar akan melihat ya, melihat al jahim, yaitu neraka jahanam. Tsumma tarawuna ainal yaqin, kemudian kamu betul-betul menyaksikannya dengan penyaksian yang betul yakin akan melihat langsung. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim, kemudian benar-benar kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang diberikan, baik itu kesehatan, kekayaan dan sebagainya. Jemaah sekalian, terkait ayat ini kita teringat bagaimana keadaan orang-orang kafir utamanya dan orang-orang fasik mungkin ya, ketika mereka di dunia berbangga dengan anaknya, dengan jabatannya, dengan kelompok-kelompoknya, dengan geng-gengnya, setelah ketemu akhirat ini dengan ilmu yakin melihatnya, mereka baru sadar. Mungkin kita pernah baca ayat yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani, ya kan, wa sahibatihi wa akhihi, terus wa fasilatihi lati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ini gambaran dari Allah kepada orang-orang yang sebenarnya dulu lalai. Mereka melihat keluarga mereka, mungkin melihat harta mereka, harta sudah nggak ada di akhirat ya. Keluarga mereka, yubassarunahum, tapi yawadul mujrimu lau yaftadi min azab yaumi idzim bibani. Mereka ingin sekiranya mereka itu diselamatkan dari neraka meskipun dengan menebus dengan anak-anaknya yang dulu dibangga-banggakan, yang dulu disekolahkan tinggi-tinggi untuk meraih prestasi dunia. Akhirnya mereka merasa gak ada guna semua itu. Mereka ingin, karena beratnya siksa neraka, pengen agar anaknya menjadi tumbalnya, menjadi penggantinya. Kalau nggak cukup anaknya, wa sahibatihi wa akhi, istrinya pun tidak apa-apa, dikorbankan, saudaranya dikorbankan, wa fasilatil tuwi, dan kelompok-kelompoknya, geng-gengnya, pendukung-pendukungnya, wa ma fil ardi jami'a tsumma yunji, bahkan semua yang di bumi tidak apa-apa, dikorbankan, yang penting selamat dari azab Allah. Ini orang-orang yang di dunia lalai akan seperti itu nanti. Jadi peringatkan Allah di surat At-Takatsur ini agar kita tidak mengikuti gaya orang-orang yang lebih mementingkan urusan dunia dibanding urusan akhirat. Di ayat terakhir tsumma latus'alunna yauma idzin an-na'im ini ada sebuah riwayat suatu ketika pada siang hari, nanti dibuka di tafsir Ibnu Katsir ada. Rasulullah SAW itu kelaparan. Beliau kemudian keluar ya, semacam usaha, kali-kali ada makanan.
Keluar, kemudian ternyata muncullah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang waktu itu panas sekali. Biasanya kalau panas itu orang-orang pada ngadem di rumahnya, tapi ini keluar karena nggak kuat menahan lapar. Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau keluar siang-siang gini? Lapar Rasulullah, membuat saya keluar. Oh, kali itu sama. Mari jalan cari siapa tahu ada makanan. Kemudian muncul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ditanya, kamu kenapa keluar rumah siang-siang gini? Lapar Rasulullah. Bertiga lapar, akhirnya Rasulullah ngajak, yuk kita ke rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bertiga kemudian datang ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata yang ada cuma istrinya. Kemudian istrinya begitu berbahagia ditamoni 3 orang senior, langsung disuruh masuk. Kemudian istrinya manggil suaminya, langsung suami yang di kebun anggur bawakan anggur yang banyak. Kemudian pulang dikasih anggur, disembelihkan kambing kalau nggak salah itu riwayatnya, kambing dikasih masake terus disuruh makan, sehingga beliau yang keluarnya kelaparan pulang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari kenyang, dimuliakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang memuliakan Rasulullah SAW bersama 2 sahabatnya. Beliau sangat senang sekali karena kedatangan tamu-tamu terhormat, pejuang-pejuang Islam, gitu ya, yang memakan orang soleh, orang bertakwa. Setelah itu beliau bertiga keluar menuju rumah masing-masing. Sebelum bisa, Nabi ingatkan, nanti kalian akan ditanya kenikmatan yang kalian rasakan. Kalian tadi lapar, sekarang kenyang, nikmatnya akan ditanyakan. Ya Rasulullah, masa makan ditanyakan? Iya, bukan Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Ini ya, jadi kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, baik kekayaan apapun itu bukan tanpa tanggung jawab, gitu. Maka orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang di dunia mendapatkan nikmatan tapi semau sendiri, nah itu bahaya, itu nanti akan mendapatkan apa namanya ini, berat dalam menghadapi pertanyaan. Makanya kita harus hati-hati dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Nikmat apa saja, termasuk nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu luang, ini harus kita pikirkan agar betul-betul bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya yang saya mengajak dari pribadi saya yang juga saya merasa belum maksimal, dan juga kepada antum semuanya, bagaimana kita berusaha untuk apa namanya, menggunakan waktu kita ini sebaik-baiknya. Di antara yang sangat dipentingkan adalah zikrullah azza wa jalla, karena ini zikir ini amal yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan mudah, murah meriah, nggak perlu dana. Nek mau haji kan harus berapa sekarang Pak? 30 juta lebih ya, itu umroh itu ya, 60 juta mungkin. Ini Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathrat alayya. Rasulullah, syariat Islam itu banyak banget, saya merasa banyak banget. Dulani ala amalin, tunjukkan pada satu amal, atau saya akan berpegang teguh dengan amal itu. Nabi bersabda, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu basah berzikir kepada Allah. Yang zikir kepada Allah ini akan menghidupkan hati kita. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jala'ul qulubi bil istighfari wa dzikri. Bersihnya hati, mencorongnya hati, bersinarnya hati itu dengan apa? Istighfar dan zikir. Nah, ini yang
Saya pikir supaya nikmat Allah ini kita syukuri itu dengan zikir itu, karena kita waktunya kan banyak ya, dibanding Allah sehat, bisa ngomongin ternyata nikmat loh. Iya nggak Pak Bu? Kalau nggak bisa ngomong baru kerasa itu. Jangan lihat orang yang kena stroke gitu, ya kan? Ya Allah, mau bilang ngomong sedikit aja sulit sekali. Maka kita bersyukur diberi Allah kesehatan, nggak kena stroke, nggak kena apa. Ini harus kita syukur dengan zikir. Maka ini amalan yang membuat mulia betul. Makanya ketika orang-orang di surga itu dicek, mereka tidak merasa paling menyesal kecuali melewati waktu-waktu yang tidak digunakan untuk berzikir pada Allah. Jadi mereka di dunia dulu kan, ini ahli taat ini, ketika surga melihat fadilah zikrullah, kemudian mereka, ya Allah kenapa saya dulu nggak berzikir gitu lah, merasa rugi karena kok disini malah kanggo, mungkin malah ngapal ke uyon-uyon misalnya gitu ya. Apa yang nggak manfaat, kenapa nggak untuk zikir pada Allah gitu, kenapa saya dulu hanya bengong gitu, kenapa saya dulu nggak digunakan sebaik-baiknya, itu karena saking mulianya zikrullah. Ini terus terang ini karena kalau kita belum klino juga tidak gampang, maka harus kita niatkan. Saya sekali lagi ini saya sedang juga ngajak diri saya, karena kadang-kadang aktivis itu malah sibuk gitu ya, sehingga kadang sampai dikira rada kelalen. Nah, ini kita harus latihan aktivis yang hatinya selalu berzikir pada Allah. Antum lihat foto terakhir kepala biro politiknya Hamas yang insya Allah syahid, siapa? Ismail Haniyah almarhum, ketika beliau naik pesawat pun membaca Al-Quran. Ketika beliau sedang mau tidur, ketika mau dibom itu katanya sedang baca Al-Quran. Luar biasa itu. Nah, itu kan zikir kan diantaranya baca Al-Quran. Maka ini kita berusaha. Tadi pagi juga saya diingatkan sebuah hadis, siapa yang membaca setiap malam pada malam hari 100 ayat Al-Quran itu yuktabar minal qonitin, dianggap sebagai orang yang qonitin, taat tunduk pada Allah Ta'ala. 100 ayat. Kalau baca 10 ayat termasuk orang yang tidak lalai kepada Allah. Nah, mungkin kita biasakan itu ya. Untuk malam itu ada malam kan dalam Islam itu mulai ba'da maghrib itu malam. Kalau menurut versi lainnya nasional mungkin ba'da jam 12 tuh ya, bukan ganti hari gitu ya. Kalau dalam Islam ba'da maghrib itu sudah ganti hari gitu. Nah, itu mungkin tambahan supaya nanti nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita manfaatkan. Cara yang paling mudah dan dihasung betul oleh Islam agama adalah berzikir kepada Allah Ta'ala, baik zikir kalimat thayyibah ataupun baca Al-Quran, itu sangat kita pentingkan. Baik, begitu jemaah sekalian sekedar tafsir singkatnya. Sekarang kita masuk kepada tadabbur dan tazkiyah. Tadabbur dan tazkiyah. Kita mulai tadi ada ayatnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu, menyibukkanmu, bermegah-megahan sampai kamu masuk ke dalam kubur gitu ya. Nah, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini? Bahwa bermegah-megahan, sibuk dengan urusan dunia, kemudian saling merasa hebat dengan dunia, itu merupakan wasilah yang sangat kuat bagi setan untuk menyibukkan hamba dari mencapai ridho Allah dan akhirat. Kita harus sadar betul, ghoyatuna, tujuan hidup kita itu apa sebenarnya? Semua yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya muaranya mau ngapa kan gitu. Muaranya sebenarnya adalah mencari ridho Allah, kemudian mendapatkan surga. Itu paling penting. Semua yang kita lakukan harusnya seorang muslim itu, apapun itu muaranya itu nanti ridho Allah, surga. Nah, ketika seorang hamba itu kemudian bersibuk-sibuk dengan dunia,
itu melalaikan dari tujuan utama hidupnya, mencari ridho Allah dan surga. Kalau nggak hati-hati, apakah tidak boleh dengan dunia? Boleh, tapi dunia bukan menyibukkan dari akhirat, dari ridho Allah, tapi dunia sebagai wasilah mencari kemuliaan akhirat. Inna lillahi ibadan futuna, begitu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin yang juga kita pelajari setiap sebulan sekali ya Pak ya. Inna lillahi ibadan futuna tolakud dunya khawaful fitana wa ja'alu lujatan, gitu ya. Ini sesungguhnya Allah punya hamba yang cerdas, mereka mentalak dunia, takut fitnahnya, mereka menjadi dunia sebagai lujatan. Apa lujatan? Batu loncatan untuk meraih kemuliaan akhirat. Yang paling penting ini. Jadi jamaah sekalian, dari ayat ini kita harus sadar bahwa berbangga-bangga dengan dunia, merasa mulia dengan dunia, ini salah satu senjata setan untuk merusak niat utama kita menuju ridho Allah dan surganya. Makanya kita supaya teringat terus, kita kan tiap sore dan subuh diupayakan berdoa, dibaca 3 kali sambil diresapi. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dibaca 3 kali. Ya Allah, saya mohon padamu ridhomu dan surgamu, saya berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Ini terus kita baca ba'dal maghrib utamanya 3 kali dan ba'da subuh 3 kali, sambil untuk mengingatkan tujuan kita hidup ini sendiri, sehingga tidak terkena alhaakumut takatsur. Kalau kita menikmati dunia, itu menikmati dalam artian seperti yang memang dibolehkan oleh Allah, oleh Islam, untuk menikmati dunia ala secukupnya, tapi hati kita tetap terpaut untuk akhirat, begitu ya. Ini harus menjadi pelajaran kita tentang bahayanya at-takatsur. Oleh karena itu, pelajaran lainnya berarti kita harus sadar bahwa kemuliaan hidup kita itu bukan saat kita punya kemegahan, saat punya jabatan, saat punya pangkat dan kedudukan, tapi kemuliaan kita apabila kita dibuat Allah cinta agama ini. Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa liman lam yuhibba. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Walakin Allah yu'tid dina liman ahabba. Tapi Allah berikan din ini, agama ini, kepada orang yang Allah cintai. Selama kita senang ngaji, senang melaksanakan Islam dengan baik, ini berarti tanda Allah ridho, cinta kepada kita, yang itu perlu kita syukuri ya. Perlu kita syukuri. Insya Allah orang itu kalau agamanya baik, dia takwa pada Allah, dunianya juga akan katut, meskipun yo ono sing oke sithik ndak apa-apa, sing penting ya, tenang, cukup, qanaah gitu ya, karena semuanya kan punya jatah masing-masing begitu. Tapi insya Allah mencari dunia yo ora sampai nusang jempalik lah, paling bahasanya begitu ya. Tidak perlu sikil gawe sirah gawe sikil gitu, cukuplah normal. Karena janji Allah kan memang orang yang himmahnya itu akhirat, cari itu Allah surga, itu Allah berikan 3 kemudahan. Pertama apa? Hatinya diberi Allah kecukupan. Apa yang kedua? Urusannya dimudahkan. Yang ketiga, dunia datang kepadanya wahya rohimatun, dengan cara-cara yang mudah. Itu hadisnya sahih itu atau hasan paling tidak. Man kanatil akhiratu hammau ja'alahullahu ghina fi qalbi wa jama syamlahu wa atatu dunya wa hiya raghimatun. Yang ketiga, dunia datang kepadanya dengan cara-cara yang mudah gitu. Baik, oleh karena itu jamaah sekalian, dari pelajaran ayat ini
kita hendaknya berusaha ya untuk tidak menjadikan kekayaan, jabatan, banyak anak untuk berbangga sebagai tujuan kehidupan kita. Kalaupun kita harus bersaing mencari harta, itu karena ingin melaksanakan perintah Allah untuk bisa zakat, gitu. Ya, ini yang hadir sudah zakat mal belum? Masih harus dizakati berarti ya. Nah, ini nggak apa-apa kalau antum punya kemampuan, bagaimana saya bisa zakat, gitu. Seperti saya pernah membaca sebuah wawancara ya, ada seorang pengusaha, apa target Anda tahun ini? Saya pengen zakat 5 miliar. Nah, gitu. Jadi dia mencari harta tuh saya ingin zakat, bisa melaksanakan perintah Allah zakat mal. Begitu. Silakan kalau punya. Kalau antum misalnya nanti kok dipilih jadi Pak Lurah misalnya ya apa-apa. Yang penting niatnya untuk apa? Jabatannya untuk khidmat kepada agama Allah. Khidmat kepada kebaikan. Nggak apa-apa. Kalau memang ada yang dipilih. Tapi saya ini jarang dipilih ya, kudu jaluk nyalon ya, lan kudu ditoka. Iya, tapi kan mungkin sekali karena ada di mana itu. Saya pernah ketemu lurah di Andong itu, lurah yang struggle di lurah di pesor rakyate. Rasi duit ditek agak gula kayak kau jadi, karena saking apik lurah mungkin ya. Jadi itu juga terjadi. Silakan, karena memang kalau kita itu tidak ngurusi dunia, hanya ngurusinya ubudiyah tok dunia gitu terus nanti juga repot semuanya. Seperti dulu Belanda kan begitu, pengen umat Islam itu yang penting ibadahin yang masjid yang sregep ngaji zikir, tapi nih pasar pemerintahan ekonomi wis serake londo kan mau nih mereka itu. Nah kita enggak mau seperti itu, kita pengen kita pegang semuanya tapi untuk menghamba kepada Allah. Begitu kita gunakan untuk menyelamatkan umat Islam, untuk manusia, untuk bangsa kita, maunya begitu, bukan semata-mata untuk mengejar dunia. Karena kalau nanti yang memegang kekuasaan ini bukan orang-orang soleh, juga jadi masalah lagi nanti ya, karena memang orang yang soleh itu nanti akan menjadi banyak kebaikan pada dirinya dan juga dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya anak, jangan bangga kalau anak kita jabatannya tinggi atau hartanya banyak, tapi harus kita lihat ibadahnya piye, pikirannya bagaimana. Dia kalau jadi apa-apa itu untuk iqomatuddin, untuk menghargai Allah atau untuk mencari dunia semata. Gitu. Kalau punya anak, jadi apapun tidak apa-apa, masing-masing punya jatahnya dewi-dewi. Tapi yang penting dia punya nawa itu untuk ridho Allah dan surga itu punya kuat apa tidak. Itu yang paling penting sama sekalian. Maka sekali lagi dari ayat tadi kita bisa ambil satu amalan, yaitu adalah kita himmah kita, kemauan kita bukan urusan dunia, tapi justru himmah kita adalah bagaimana kita bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya. Kemudian dari ayat kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali tidak, engkau akan tahu dan kamu tetap betul-betul akan tahu. Nah, ini artinya apa? Hendaklah seorang hamba itu jangan sampai lalai dari hal tadi sampai menunggu datangnya kematian. Hendaklah segera menyadari. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hendaklah kita sering mengadakan semacam muhasabah, introspeksi diri. Kira-kira langkahku iki wis ring ridho Allah apa lalai dari semua itu. Terus kita upayakan. Nah, oleh karena itu adalah kita dalam beramal, amalan kita tentang ayat ini adalah bagaimana ya, dengan kesadaran bahwa di dunia ini hidup kita terbatas, maka upayakan untuk melaksanakan amal-amal soleh yang bisa terus-menerus membawa kepada amal pahala kita. Jadi harus menyadari
karena kita tumbuh kesadaran hidup kita tidak lama, bagaimana kita punya investasi, kalau bahasa orang ekonomi sekarang itu passive income. Ya, passive income itu gimana? Wes mati tapi sih entuk pahala, itu yang kita seriusi. Maka ya kita serius ngurusi anak-anak kita, karena anak kita itu salah satu passive income kalau bahasa ekonominya ya, salah satu amal jariah. Kita terus serius menanam kebaikan, apakah itu yang punya harta dengan membangun masjid, membangun apa, termasuk menyekolahkan orang-orang yang pinter atau nggak pinter tapi mau soleh, dibiayai, itu juga bisa itu. Jadi orang-orang yang punya rezeki banyak, saya alhamdulillah juga sering beberapa kali menawarkan pada orang-orang yang punya harta itu supaya beramal soleh, yang kadang banyak orang yang nggak mikir itu apa, nyekolahkan wong miskin ke pondok supaya jadi orang soleh, orang pinter, ilmunya manfaat. Orang yang sedekah tadi meninggal masih punya tinggalan itu apa, anak-anak yang soleh dari pembiayaannya. Itu diantaranya. Orang duit tidak, orang duit ya anaknya mau. Anaknya gimana, anaknya biar anak yang soleh, paling tidak itu. Dan apalah yang bisa kita lakukan, ada duit sudah bangun masjid, melu bangun, insya Allah nggak dapat juga pahala masjid ketika digunakan. Kita berusaha untuk mencari amalan-amalan yang bisa mengekalkan pahalanya meskipun kita nanti sudah meninggal dunia. Kita pengen nanti saat masuk ke alam kubur masih mendapatkan pahala-pahala itu, gitu. Kemudian ayat berikutnya, kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Jadi apa ini? Dibutuhkan ilmu yakin. Ilmu yakin ini berdasarkan ilmu. Jadi yakin kepada akhirat, yakin kepada kematian, yakin kepada Allah, semua itu butuh ilmu. Karena ilmu itu apa? Sebuah wasilah untuk yuzil syak, untuk menghilangkan syak, menghilangkan apa namanya? Keraguan-raguan. Butuh ilmu. Nah, kalau nanti ilmu sudah diikuti dengan langsung lihat, nanti ainul yakin. Nah, ini demikian, maka kita perlu terus mentadaburi ayat Allah, baik yang syariah maupun yang kauniyah, agar muncul semakin menguatkan keyakinan kita. Kemudian untuk amalnya, hendaklah kita berusaha menguatkan keyakinan kita kepada kematian, kepada hari akhir, kepada surga dan neraka. Ini harus sering-sering kita munculkan dalam benak kita agar tidak tersibukkan dengan urusan dunia yang tadi ya, yang dunia untuk dunia, untuk dunia untuk akhirat. Itu untuk kita menguatkan diri kita. Harus kita upayakan untuk berusaha mengingat-ingat ya, tentang apa tadi, tentang akhirat itu, tentang kematian. Maka Nabi kita sangat sering itu mengingatkan kepada para sahabat tentang kematian, tentang nilai dunia, tentang akhirat, ya, tentang kematian. Ya, beliau ziarah kubur, mengingatkan adab kubur, itu sangat sering sekali. Quran juga demikian. Ini juga terus perlu kita kuatkan, dan itulah rahasianya. Maka Nabi sering bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, karena iman ini membuat orang itu bisa menata dirinya untuk tidak ikuti hawa nafsu. La tarawunnal jahim tsumma la tarawunna ainal yaqin. Kamu akan melihat neraka jahanam, kemudian kamu akan melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, ini kayaknya dipaksakan jauh sih, rotok Jawa. Jadi mungkin kita cukupkan sampai ayat ke 5 di bab tadabbur dan tazkiyah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan datang. Sudah habis, lanjut ke surat yang berikutnya insyaallah. Nah, baik jamaah sekalian, itu jadi kata kuncinya adalah jangan sampai dunia ini menyibukkan kita dari
ingat atau persiapan kita menuju akhirat, tapi bagaimana dunia dengan segala jenisnya harus menjadi pendukung kita menuju ridho Allah dan surganya. Baik itu jabatan, pangkat, harta, anak, istri, semuanya harus menjadi pendukung menuju ridho Allah dan surganya. Itu kata kuncinya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, kalau ada silakan Mas Waliana. Untuk tiket membaca Al-Quran di malam hari itu, kalau hafalan itu harus membaca atau malam itu? Tidak apa-apa, artinya yang penting baca ya kan, ada baca langsung bil dhoril ghaib namanya, dengan apa, dengan tanpa melihat, ada baca dengan melihat. Itu silakan, tidak apa-apa, dua-duanya dibolehkan. Memang semuanya ada fadilahnya masing-masing. Kalau baca menghafal waktu itu kan memang melafadzkan dengan hatinya dihafal. Ada juga yang disunahkan untuk membaca Quran dengan melihat, itu ada fadilah di beberapa riwayat tafsir itu ya, bahwa membaca Quran itu katanya menghindari ketuaan cepat, juga ada pengaruhnya. Jadi tapi secara umum tidak apa-apa antara baca langsung atau menghafalnya. 10 ayat, kalau bisa berapa? 100 ayat. Malah. Baik. Yang lain? Lain Pak? Enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di depan disampaikan sekarang kita Allah bagi dan ada pada ketika baca asal atau baca dan kita lihat sini, ternyata pada situ itu ada acara taklim, mungkin kalau ada acara maghrib, itu apa nanti kita setelah baca itu kalau itu tetap dibaca atau tidak, kajian itu termasuk tidak dikeluar ya? Iya, kalau habis subuh langsung kajian, biasanya maksrodnya jadi nggak kebaca duluan ya. Nah itu kajian itu sebenarnya ada bagian zikir. Tetapi maksud itu adalah zikir-zikir lafaz harian dibaca Nabi. Maka upayakan dua-duanya tetap dilakukan. Misalnya kajian kalau habis subuh kan berarti paling rampungnya jam 6 masih rampung ya. Itu masih pagi, tidak apa, sambil satu zikir. Dan zikir maksud itu kan sebenarnya boleh, tidak harus duduk di masjid, tapi bisa apa namanya, sambil naik motor, sambil apa. Nah, terus saya juga sering praktek, kadang-kadang juga tidak harus semua dalam buku itu kita baca semua. Kalau nggak sempat juga sebagian juga tidak apa-apa. Karena itu urutan yang di buku-buku yang disusun oleh para ulama itu adalah untuk memudahkan saja, bahwa yang dibaca Nabi pagi itu ini, sore itu ini. Tapi kalau waktunya mendesak dan tidak cukup semua ya sebagian juga tidak masalah. Tetap dilakukan agar mendapatkan fadilah dua-duanya. Apalagi maksud itu sebenarnya juga manfaatnya banyak untuk menjaga kita dari para bahaya. Misalnya baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, dan seterusnya. Demikian Pak. Baik, demikian jamaah sekalian, kajian kita surat At-Takatsur yang kita cukup selesaikan dengan ayat sampai ke 5 dulu. Ayat berikutnya kita tadabburi, kita maknai faedah-faedahnya serta kita amalkan di pertemuan datang insyaallah taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.